Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera. Horas Pak, berkat dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru. Bahan dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17. Ini kantong tua, kantong anggur baru ya. Kalau anggur baru dimasukkan dalam kantong tua ya, kantongnya itu akan koyak dan juga anggurnya menjadi tidak bermanfaat. Baik saudara-saudari, sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk membantu subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti, nyalakan loncengnya ya, dan berikan komentarnya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya ada kebiasaan baik ya pada orang Farisi, juga para murid Yohanes ini mereka mempunyai kebiasaan berpuasa ya, kadang hari Senin dan Kamis itu mereka lakukan. Nah, tetapi di sini mereka seperti menggugat orang lain. Mengapa murid Yesus kok tidak berpuasa? Ini berbeda dan lain daripada yang lain, atau tidak mengikuti adat istiadat. Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jadi selama ini mereka itu berpuasa untuk menyambut kedatangan Yesus. Nah, sekarang ketika mempelai laki-laki atau Yesus itu berada bersama-sama dengan mereka, tentu saja puasa itu menjadi tidak diperlukan. Tetapi nanti akan diperlukan puasa itu ketika waktunya datang mempelai diambil dari mereka. Tidak seorang pun menambal secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Nah, saudara-saudari, sebelum melanjutkan renungan pada ayat ini ya, kita sambungkan dengan ayat sebelumnya ya, bahwa kehadiran Yesus itulah yang dinantikan banyak orang. Karena sebenarnya orang-orang itu menantikan kehadiran Mesias, dan Mesias itu sebenarnya terpenuhi di dalam diri Yesus. Maka ketika Sang Mesias itu sudah hadir di tengah mereka, ya mereka tidak perlu berpuasa. Sang Mesias inilah yang membawa pembaharuan. Ya, tetapi pembaharuannya bukan ya hanya seperti tambal sulam, menambahkan ajaran baru dari ajaran yang sudah lama ada sebelumnya ya, tetapi keseluruhan ajaran yang lama itu pun sudah terpenuhi di dalam diri Yesus, dan sekarang dengan kehadiran Sang Mesias ini, dialah juga seluruhnya Sang Pembaharu itu ya. Jadi Yesus bukan untuk datang semacam tambal sulam. Ajaran-ajaran Yesus adalah ajaran yang baru ya, misalnya mengenai hukum kasih, mencintai musuh, dan seterusnya. Itu sulit diterima oleh orang pada zamannya ya, tetapi sekali lagi Tuhan Yesus bukan sedang membuat tambalan-tambalan pada ajaran lama, tetapi memang di dalam dialah segalanya dibaharui.
begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tempat menyimpan anggur yang terbuat dari kulit hewan, ya, kantong yang lama itu biasanya mulai kehilangan daya pegasnya, ya, sehingga tidak mampu menampung anggur yang baru yang masih di dalam proses fermentasi. Ya, karena kalau demikian lalu kantong itu akan menjadi hancur, rusak. Sedikit demi sedikit tergerus anggur baru itu, dan kemudian anggurnya pun akan tumpah atau tercecer. Nah, demikian pula ajaran yang baik mengenai kerajaan Allah itu tidak cukup tertampung di dalam kantong lama hukum Taurat, tapi harus diungkapkan dengan cara yang baru di dalam diri Yesus. Suatu pernyataan baru telah datang, ya. Artinya di dalam diri Yesus itu sebenarnya, ya, Yesus sekali lagi tidak untuk membuang, ya, hukum lama, ya, tetapi boleh dikatakan yang dinubuatkan di dalam hukum lama itu sudah terpenuhi di dalam diri Yesus. Namun apa yang dipenuhi di dalam diri Yesus itu sebagian tidak ada di dalam hukum lama, sehingga kalau hukum lama itu digunakan untuk menampung Yesus Sang Mesias ini menjadi tidak cukup, akan tumpah. Ada begitu banyak ajaran-ajaran baru yang telah lahir atau hadir dengan kehadiran Yesus ke dunia, mengenai cinta kasih kepada sesama dan cinta kepada Allah, yang kemudian diwujudkan dalam cinta kepada musuh-musuh, yang memberikan berkat orang yang mengutuk dan seterusnya. Itu tidak mungkin ditampung di dalam wadah yang lama. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kira-kira seperti itu yang ingin diwartakan oleh Yesus, ya. Kita bersyukur kita boleh beriman dalam Yesus yang selalu membawa pembaruan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkat dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup yang saudara ikuti. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.